Selamat malam, Nay. Halo, selamat malam. Gimana? Udah siap sharing nih malam ini, Kak? Ya, kita sharing-sharing aja lah ya, sharing kecil-kecilan nih. Oke. Sebelum kita lanjut nih sharing ya, Kak, mungkin kita sapa-sapa dulu ya, Boleh dong. sahabat Ruang Hati di sini. Mm. Mm-mm. Selamat malam, Ruang Hati. Senang banget ya malam ini kita bisa berkumpul ya di agenda live Instagram malam ini. Dan ini adalah live Instagram Ruang Hati perdana ya, untuk pertama kalinya. Eh, Wah, malam saya iya bener. Ini gimana nih? Jadi Kak Nay ini bintang tamu pertama nih di live Instagram kita. wah, luar Oke, biasa. saya yang malam ini akan menemani sahabat Ruang Hati semua ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yaitu Kak Nay. Malam ini Nay akan berbagi nih ke kita semua terkait pengalaman Kak Nay di hubungan toksik hingga ngebuat Kak Nay merasa insecure ya Kak ya. Oh, benar-benar. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya tanya-tanya ke Kak Nay nih seputar pengalamannya. Oke. Boleh, Mungkin lah sebelumnya ya. sebelumnya ini Kak Nay gimana kabar di sana, sehat Kak? Sehat, sehat, sehat. Thanks God, sehat sih. Anak-anak sehat, aku sehat. Ya. Iya, iya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini sih mungkin kita sahabat Rahmat sih pengen tahu nih aktivitasnya Kak Nay, terus Kak Nay stay-nya di mana? Oh, oke, halo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya. Salam kenal, saya Nay. Nama aslinya Nadia, tapi teman-teman boleh panggil saya Nay. Saya tinggal di Bandung. Di Bandung, kerjaannya apa? Ibu rumah tangga merangkap sales marketing di sebuah function sama hotel gitu. Jadi kalau teman-teman yang lagi main ke Bandung, boleh kontak saya, kali aja bisa ketemuan, bisa ngobrol langsung gitu. Nanti Kak Nay ini stay di Bandung ya? Betul, stay di Bandung. Iya, ya berarti selain ibu rumah tangga juga kerja juga ya, ngantor juga ya ini ya? Kantor juga, sok sibuk aja biasa ibu-ibu sok sibuk. Ya, emak-emak selalu sibuk ya Kak Nay ya? Betul, mama sok sibuk aja pokoknya. Kalau ibu-ibu tuh kan jam kerjanya kita 26 jam ya. Karena 24 jam tuh kurang kan. Iya, benar-benar. Jadi nanti 2 jamnya ambil dari hari lain ya Kak ya? Ya benar, kita kumpul-kumpul aja pokoknya biar sehari 26. Benar, benar, benar. Oke, oke. Nah, Kak Nay, gimana? Apa sih, nak? Kak Nay, menurut Kak Nay, hubungan toksik itu, Kak Nay? Hubungan yang gimana sih Hmm, menurut Kak? Hubungan toksik itu? kalau menurut aku pribadi ya, menurut aku pribadi, hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang tidak saling mendukung. Hubungan yang eh, tidak saling support gitu. Jadinya apa ya? Justru bukan membawa kebaikan tapi malah membawa keburukan. Baik untuk salah satu pihak maupun untuk kedua belah pihak gitu. Dan hubungan yang toksik itu menurutku bukan hanya ada di ranah pribadi ya, tapi bisa jadi di lingkungan sekitar, misalnya sama temen atau sama ya teman kantor, teman sekolah, bisa sama siapa aja gitu. Dan kalau misalnya udah terjebak di situ agak susah keluarnya, mengganggu kan jatuhnya, karena jadi jatuhnya kayak ke kitanya terganggu gitu. Iya, 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 iya. Berarti memang hubungan toksik ini bukan hanya terkhusus ke pasangan gitu misalnya ya Kak ya, tapi bisa Ya. ke semua relasi ya Kak ya, bisa dengan teman, bisa dengan keluarga, bisa dengan pasangan, bahkan mungkin dengan anak juga bisa mungkin ya Kak ya.
bisa. Kadang-kadang kan mungkin ada orang tua yang inner child-nya terluka, udah punya anak tuh dia mengulangi hal yang pernah dia rasakan ke anak-anaknya. Gitu. Jadi tanpa dia sadari kalau itu juga menimbulkan luka yang sama nih buat anak-anaknya. Padahal harusnya nggak begitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Hmm. Nah, Kak Nay, si Kak Nay kemarin itu ketika Kak Nay mengalami hubungan toksik ya, awal Hmm. Kak Nay menyadari oh, ini hubungan toksik nih yang lagi aku alami nih. Itu gimana, Kak? Kok bisa Kak Nay sampai menyadari ke step menyadarinya tuh, Kak? Oke, jadi ada dua ini ya, ada dua stage nih. Yang satu hubungan pribadi, yang satu lagi sama lingkungan sekitar nih, sama kantor gitu ya. Aku cerita, kita perpendek lah ya. Jadi hubungan pribadi aku itu eh, memang sudah lama. Rumah tangga aku itu berjalan sudah cukup lama, sekitar 17-18 tahun gitu. Kenapa kok baru tersadarkan akhir-akhir ini? Karena ada hal-hal yang kayak men-trigger aku untuk melakukan hal yang tidak baik dan itu aku sadar. Aku harusnya nggak boleh punya pikiran seperti itu, gitu. Aku merasa ketergantungan sama pihak sebelah dan kayak ngerasa aku nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa dia, Hmm. gitu. Dan yang pikiranku mulai terbuka itu adalah karena aku mulai berpikir jelek, kemudian aku ikut yoga. Hmm. Hmm. Aku ikut yoga, yoganya itu uh, jadi selain buat nyembuhin back pain aku, itu juga kan kita ada meditasi. Nah, dari meditasi-meditasi itulah aku mulai menggali ke dalam diriku sendiri dan menyadari kalau ternyata hidup yang aku jalani selama ini banyak nggak baiknya. Aku memaksakan diri untuk terus berada di apa ya, di ruangan yang sebenarnya membuat aku tidak nyaman, membuat aku bahkan tidak bisa bergerak, mau berekspresi susah, jadi lebih banyak memendam perasaan gitu ya. Eh, Sedangkan harusnya kalau kita jadi ibu, kalau kita pengen anak-anak kita happy, kitanya harus happy gitu. Aku nggak tahu nih yang lain setuju atau enggak gitu, tapi menurutku kalau aku pengen anak-anakku tumbuh dengan baik, dengan perasaan yang bahagia, akunya harus bahagia. Gimana mungkin aku membuat mereka happy kalau akunya sendiri nggak happy gitu. Gimana mungkin aku membahagiakan mereka kalau akunya aja bahkan nggak tahu aku harus ngapain, atau aku nggak tahu posisiku ini, aku ada di mana sih gitu. Karena kemarin-kemarin itu aku bahkan kayak kehilangan diriku gitu. Kok gini ya? Kok gini sih? Gitu. Aku merasa sendirian, aku merasa tidak ada yang support, aku ngerasa nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat kabur, kasarnya kayak gitu. Kayak bahkan yang harusnya jadi orang yang sangat dekat, orang yang sangat suportif harusnya, justru malah dia yang bikin kita ngerasa, eh, akunya ngerasa kayak, kok gue bodoh banget ya, oh iya gue nggak bisa apa-apa, oh iya gue salah. Jadi kayak selalu ada perasaan menyalahkan diri sendiri, ada perasaan eh, mikir kalau diri ini nggak sanggup gitu. Padahal sebetulnya kalau kita inget-inget lagi, throwback ke belakang, tanpa dia kita bisa. Tapi mungkin si pihak sebelah nih itu yang ternyata toksik ini membuat kita berpikir kalau kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa dia, tanpa bantuannya dia kita tuh benar-benar nothing gitu kesannya. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Kan kita harus percaya ya diri kita sendiri ini bisa. Kita kan nggak sendirian. Sesendiri-sendirinya kita, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita kan gitu ya sebenarnya. Tapi kita dibuat kayak ya benar-benar sendiri. Kalau nggak ada dia, kita pegangan kemana? Nah itu yang kadang-kadang nggak kita sadari gitu. Dan aku ngobrol sama teman-teman, oh iya ya gitu. Aku dengerin cerita dari siapa-siapa
gitu ya. Kalau aku tarik garisnya, aku tarik nih garisnya gitu. Ternyata aku nggak sendirian. Banyak juga orang yang merasakan kalau, oh kita terjebak di sebuah ruangan yang sebenarnya diciptakan sama orang lain, biar kita merasa, ya gitu, kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu, gitu. Termasuk Oke, teman-teman kantor, gitu. iya iya Teman-teman kantor iya. juga pasti ada yang kayak gitu gitu. Ada aja kan yang bikin kita ngerasa kayak kamu tuh apa sih, apa-apa harus dikasih tahu, harus diperintah baru kamu kerjain. Padahal itu sebenarnya udah kita kerjain. Tapi karena sama dianya ditanya, ini udah dikerjain belum? Udah kok tinggal finishing misalnya. Kenapa sih yang kayak gitu aja harus diingetin baru dikerjain? Nah kayak gitu-gitu kan kadang bikin ke kitanya sendiri kayak, aduh iya nih, salah nih, lupa nih. Padahal lupa manusiawi ya gitu. Tapi kayak dibikin seolah-olah kita nggak kompeten. Padahal sebenarnya kita kerjain kok gitu, kita selesaiin kok semuanya. Tapi kita dibikin kayak ngerasa kecil gitu. Kita dibikin ngerasa kecil, padahal kita nggak kecil. Itu sih menurut aku ya. Iya iya. Oke oke. Berarti ini Kak Nay mulai menyadari kalau Kak Nay ada di hubungan toksik karena Kak Nay akhirnya merasa aku kok ketergantungan banget ya sama ini ya tadi relasi yang ketergantungan pasangan bukan Kak tadi yang Ya, di-mention sama Kak Nay. Ya, betul. merasa ketergantungan tapi di satu sisi kok aku merasa tidak tersupport, aku kok sendirian seperti itu ya Kak ya. Jadi Iya, di betul. satu sisi merasa ketergantungan, di satu sisi aku kok sendirian seperti itu ya Hmm, Kak ya. Kok tidak ada support aku seperti itu. Dan hmm, sana akhirnya Kak Nay mulai merasa ada nyaman, akhirnya sharing ke teman-temannya Kak Nay, sampai akhirnya Kak Nay tahu, oh oke, ini memang hubungan toksik kayak gitu. ya. Gitu ya Kak Nay ya. Hmm, iya. Dan justru saat aku menyadari itu adalah karena eh, orang-orang terdekatku yang aku ajak ngobrol itu juga mereka membuka pikiran aku gitu kayak kok baru sadar sekarang sih gitu. Padahal kayak udah sering dikodein gitu ya sama mereka. Tapi akunya enggak kok, enggak gitu. Kayak selalu membela. Mungkin aku ada sekarang sudah ada di titik kayak capek banget ya. Sampai akhirnya terbuka nih gitu. Matanya, pikirannya. Ya baru deh gitu. Tersadarkan kayaknya. Ya mungkin kan ya kita nggak tahu ya jalan Tuhan mungkin harus baru terbukanya sekarang gitu si pikirannya gitu. Sampai tidak bisa terlihat dan tidak bisa terasa sendiri gitu sama kita gitu. Iya, iya Kak Nay. Eh, berarti dari ceritanya Kak Nay ini, Kak Nay itu mengalami hubungan toksik bahkan bukan hanya dengan pasangan ya Kak Nay ya. Tadi Kak Nay sempat nge-mention dengan teman kerja juga seperti itu ya Kak. Dengan siapa aja nih Kak Nay? Dari pengalamannya Kak Nay mengalami hubungan-hubungan toksik nih Kak Nay. Selain pasangan, teman kerja, atau So far sih itu aja? sejauh ini Itu sih itu aja sih yang kerasa banget ya gitu karena kalau misalnya sebenarnya kalau dalam hubungan pertemanan sehari-hari itu lebih kerasa gitu maksudnya kan kalau kayak ih orangnya kok begini sih gitu ya di depan kita begini terus nanti ada cerita dari orang begini itu biasanya aku sudah memfilter diri sendiri gitu kayak udah cukup tahu aja cukup kenal aja gitu nggak untuk jadi dekat gitu ya atau tidak terlibat untuk terlalu jauh gitu sama orang tersebut gitu kan kadang kita juga bisa kelihatan lah ya ini kok orangnya kok begini sih gitu ya di depan gimana terus nanti dia sama orang lain juga kayak gimana gitu nah itu biasanya aku sudah apa ya menjaga jarak juga sama orang-orang yang kayak gitu nah cuma mungkin kalau sama orang-orang yang kita ketemu setiap hari justru kayak teman-teman kerja atau mungkin kayak pasangan gitu yang justru kita intens setiap hari justru kita nggak sadar kalau ya itu kita ada di dalam si lingkaran setan itu gitu. iya iya iya. Nah, boleh ceritakan nggak sih Kak Nay salah satu pengalaman pengalaman ini ya Kak, pengalaman realnya ya Kak terkait hubungan toksik itu. Jadi emang ada satu peristiwa gitu Kak yang memang mungkin Kak Nay inget gitu ya ini
hubungan toksik, misalnya ada suatu peristiwa Kak Nay lagi barengan dengan pasangan atau teman kerja, terus Nah, yang dia lakukan ke Kak Nay seperti itu. Ada enggak sih Kak cerita kayak gitu Kak? Pengalaman realnya, hmm, maksudnya biar teman-teman eh, tahu tuh salah satu pengalamannya Kak Nay terbayang. Tadi kan Kak Nay baru cerita tentang ngerasa ketergantungan seperti itu. Terus dalam waktu yang bersamaan aku dibuat ngerasa sendiri seperti itu. Nah, kalau pengalaman salah satu pengalaman realnya mungkin bisa Kak Nay bagi ke kita nih. Jadi peristiwa em, apa? oke. Ini salah satu ini deh, mungkin teman-teman juga ada yang relate ya atau pernah mengalami hal yang sama sama aku gitu. Jadi eh, seringkali aku ini kan suka baking ya, suka bikin kue dan suka suka kayak apa ya, terima pesanan lah dan lain-lain gitu ya, terima pesanan cake kayak gitu-gitu. Nah, someday aku pernah cerita sama dia kalau aku pengen buka usaha nih, gitu. Aku pengen buka usaha nih kayak gini. Mendingan gimana ya, gitu. Eh, apa mendingan online atau gimana? Ya kan kita minta saran ya, gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa udah pede gitu dengan apa dengan produk aku gitu ya, dengan aku pengennya nanti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi saat aku cerita nanti tuh semua rencana aku tuh Hmm. akan patah gitu. Semua rencana aku tuh justru sama dia malah kayak dikasih kata-katanya yang kalau kamu begini tuh ya nanti begini, kamu begini tuh nanti begini. Itu nggak akan berhasil. Kayak jadi belum apa-apa, semangat aku atau rencana aku itu udah dipatah-patahin duluan gitu. Terus jadi gimana dong? Aku harus gimana dong gitu. Ya nantinya aku harus ngikut aja terus alur yang dia kasih. Kayak gitu. Itu salah satunya gitu. Atau mungkin teman-teman juga ada yang mungkin ngerasain juga pernah kayak gitu gitu. Jadi kalau kita punya ide, kalau kita punya apa saat kita kemukakan itu akan dimentahkan dan dia kasih kata-kata yang bikin aku seolah-olah oh iya ya salah ya ternyata pikiran aku oh ternyata rencana aku nggak oke. Oh iya emang emang nggak bisa sih emang nggak bisa sih gitu aku ngerjain itu gitu jadi kayak ngerasa ngerasa nggak mampu aja dibikin ngerasa nggak mampu ngerasa nggak kompeten gitu Iya, sering iya, banget iya. dan kayak berulang-ulang gitu berkali-kali gitu itu tuh terjadi jadi makanya eh, sekarang sekarang ya setelah aku sadar ya oh kayaknya emang nggak bisa kalau misalnya harus terus-terusan kayak gitu kapan majunya kapan bergeraknya kalau misalnya terus-terusan terhalang sama kata-kata yang bikin kita nggak pede gitu. Iya, iya. Ah, di peristiwa itu Kak ya, di pengalaman itu ketika Kak Nay mengemukakan ide, terus kemudian idenya Kak Nay dipatahkan, itu perasaan apa tuh Kak Nay yang Kak Nay rasakan saat itu Kak Nay? Kalau waktu itu sih aku nggak ngerasa apa-apa cuma kayak ya itu mikirnya oh iya ya rencana aku jelek ya oh iya ya eh, ide aku nggak bagus ya kayak gitu saat itu ya nggak ada gimana-gimana cuma terus udah gitu nanti kalau dipikirin lagi ya aku kan kadang-kadang suka eh, mikirnya berlarut-larut gitu ya suka overthinking orangnya terus nanti aku mikir lagi kenapa ya kok dia nggak support aku sih kenapa sih kok nggak diiyahin aja dulu gitu maksudnya kan biarin aku coba dulu gitu kalau misalnya nanti gagal ya ya udah itu konsekuensi dari apa yang usaha yang pengen aku lakukan gitu jadi kenapa sih nggak disupport dulu jadi mikirnya nantinya kemana-mana gitu Iya, nantinya aku ya. jadi kayak ada dua orang nih gitu yang satu iya manut-manut tapi yang satu di dalamnya kok begini sih kok nggak disupport sih Meronta-ronta gitu. iya gitu nah jadi selama ini tuh kayak gitu dan itu kan nggak oke ya Iya, iya, oke, oke. Nah, terus kemudian respon apa tuh Kak kemarin yang Kak Nay ambil pertama kali tuh Kak, ketika Kak Nay mulai menyadari, oh ya
Ini aku udah ada di dalam relasi yang toksik nih, seperti itu. Itu step pertama yang Kak Nay lakukan apa tuh, Kak? Ketika pertama kali menyadari Kak Nay ada di relasi toksik. Berdoa. Hal pertama, maksudnya aku tuh berdoa, aku benar-benar minta petunjuk banget, minta petunjuk ya sama Tuhan. Teman-teman berdoa sama siapapun gitu ya, sama yang kalian percaya, sama Tuhan, sama Allah, sama siapapun, sama Mother Nature sekalipun. Jadi kayak benar-benar berdoa, minta ditunjukin kayak eh, Tuhan tolong dong kasih aku tunjuk aku harus kemana sih gitu, jalannya tuh kemana sih gitu, apa ya yang harus aku lakuin gitu. Berdoa, yang pertama dilakukan adalah berdoa, bener kayak minta minta ditunjukin ini harus kemana aku langkah selanjutnya gitu. Iya, iya, Karena iya. ya itu dia, aku pengen membahagiakan diri aku pengen membahagiakan anak-anakku gitu. Iya. Terus kemudian langkah Kak Nay ke depannya nih, Kak, biar Kak Nay tidak terjebak lagi nih, Kak, di hubungan toksik. hmm, Kalau buat aku sekarang, aku menjaga fokus aku untuk tetap apa ya, tetap positif gitu. Aku berbuat baik aja dulu sama orang lain, feedbacknya nanti ya gimana nanti gitu. Eh, Terus mungkin aku juga belum pengen membuka hati lagi buat siapa-siapa. Eh, aku tetap menjaga hati aku dan untuk anak-anakku, dan selalu minta petunjuk aja kayaknya sama Tuhan ya gitu, karena semuanya pasti balik lagi sama yang di atas menurutku Iya, sih. iya, iya. Iya. Dan kayaknya kita harus pintar-pintar banget ya, pintar-pintar memilih dan mengenal orang tuh lebih baik lagi gitu, jadi nggak yang langsung asal oke 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 gitu. Kita harus benar-benar lihat-lihat, pilih-pilih dulu gitu, biar nggak terjebak lagi. Oke. Oke, berarti intinya hati-hati gitu ya, Kak ya, dan Iya. selalu diiringi selalu diiringi dengan doa gitu ya, Kak ya, agar dijagain gitu ya, Betul. Kak ya, dari hubungan toksik ya. Iya, Iya. benar Oke, benar oke. benar. Oke, oke. Terima kasih banyak ya, Kak Nay, sharingnya Iya, malam ini. sama-sama teman-teman, semoga eh, ini ya, semoga tetap lurus, semoga tetap semangat, dijaga saja perasaannya. Oh, dan satu lagi, jangan pernah takut untuk bercerita. Jangan pernah takut buat cerita. Karena gini, kalau kita ada yang ngeganjel, kalau kita ada yang nggak enak yang kita rasain, kalau lama-lama kependem, takutnya numpuk, malah jadi overload, nanti nggak baik buat kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang ada yang kita rasa nggak enak, ada yang kita rasa ngeganjel, kita nggak bisa menemukan jalan sendiri, mendingan cerita, cari orang yang kira-kira bisa dipercaya. eh Ya udah gitu. Semoga dengan bercerita itu nanti akan terbantu. Semoga akan sedikit lega gitu perasaannya Oke, gitu. oke. Biar Oke. jadi jangan takut melangkah, jangan takut ngambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang kita rasa nggak bener. Itu aja sih kalau aku. Oke, makasih banyak Kak Nay. Nah, itu pesan dari Kak Sama. Nay ya, sahabat hati semua. Pesan dari Kak Nay, jangan sungkan untuk cerita, jangan malu untuk bercerita, carilah tempat yang aman untuk bercerita. Nah, ini juga sekalian mungkin saya izin menginfokan ya terkait Perang Hati. Perang Hati itu adalah komunitas kekeluargaan yang memang dibangun ya sebagai sistem teman-teman yang ada masalah dengan mental health seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah, bahkan banyak masalah, dan tidak memiliki tempat untuk bercerita atau merasa sendirian, merasa tidak ada seorang pun yang bisa memahami teman-teman, silakan teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Orang Hati ya. Bisa langsung chat ke WhatsApp 081 24 64 06 36. Jangan lupa juga
teman-teman juga bisa ini ya, follow Instagram Ruang Hati ya, agar teman-teman terinfo acara-acara Ruang Hati yang lainnya. Juga bisa mampir juga ya ke YouTube Ruang Hati, official Ruang Hati, untuk lihat-lihat juga ya acara-acara Ruang Hati yang lainnya di sana. Oke, Kak Nay, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Nay ya Ya, sharingnya malam. sama-sama. Semoga kita semua yang malam ini mendengarkan kisah pengalamannya Kak Nay, nanti ini juga akan di-share ke YouTube ya Kak ya. Semoga bisa dapat Oke. banyak pelajaran ya dari pengalamannya Kak Nay, sehingga kita semua terhindar dari hubungan yang toksik, dan jika pun sedang berada di hubungan yang toksik, kita segera Iya, menyadarinya. Seperti itu. betul. Sip. Oke, Terima kasih banyak ya teman-teman Ruang Hati sudah mau berbagi nih sama aku malam ini. oke, sama-sama Kak Nay. Terima Ya, kasih Kak Nay. Selamat malam. Selamat ya, istirahat Kak ya, Nay. selamat malam ya. Ya Kak Nay. Yuk,